Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan bahwa PDI Perjuangan sedih dan luka hati karena Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang merupakan kader PDI Perjuangan dinilai telah meninggalkannya. Padahal PDI Perjuangan mengaku selama ini telah memberikan keistimewaan kepada Joko Widodo. Sementara itu bakal Capres Ganjar Pranowo turut menanggapi dengan menyatakan tidak akan larut dalam kesedihan dan siap memenangkan Pilpres mendatang. Ganjar Pranowo juga mengaku tidak akan berlarut dalam romantisme kesedihan dan justru akan semakin semangat untuk bertarung habis-habisan guna memenangkan pemilu 2024. PDI Perjuangan kini berfokus pada pemenangan Ganjar dan Mahfud. Namun benarkah PDI Perjuangan sudah merelakan kepergian Jokowi beserta anaknya Gibran Rakabuming Raka? Tim TV One mengabarkan. Kita fokus pada pemenangan Pak Ganjar dan Prof. Mahfud sebagai jawaban bagi lahirnya kepemimpinan untuk rakyat, bangsa, dan negara. Jangan dibelok-belokkan ke yang lain, ini fokus kita. Soal usulan 3 periode itu yang datang dari Pak Lurah itu sudah menjadi masa lalu, rakyat sudah mencatat. Sehingga sekarang rakyat bersyukur bahwa Ibu Mega bersama dengan partai pengusung lainnya melihat bahwa dukungan Pak Ganjar dan Prof. Mahfud ini makin luas, makin kuat karena kami berdiri atas kebenaran politik. Makanya kita temuin. Sejagat raya, Bu. Oke, sudah bergabung bersama kami langsung saja dua orang narasumber. Saya akan sapa terlebih dahulu. Ada Ketua Prabowo Mania 08, Emmanuel Ebenezer. Selamat pagi, Bang. Halo, selamat pagi Non cantik. Terima kasih sudah hadir dan juga sudah hadir juga ada Mas Seno Bagoskoro, politisi PDI Perjuangan. Selamat pagi, Mas Seno. Selamat pagi. Sehat semuanya ya? Sehat, semangat. Sehat, tapi ini suasana batin dari PDIP ini sehat apa enggak? Oh, itu sehat, Mas semangat. Hasto bilang ya Iya. loh, ya kan sedih, luka hati. Luka karena hati tinggal loh, Mas Presiden Gatot. Jokowi. Enggak lah, biasa aja. Di PDI Perjuangan itu kita nggak mengenal sedih. Hari ini yang kita kenal adalah semangat turun menangkan Ganjar Mahfud. Itu aja. Kalau nggak sedih, terus maknanya apa dong pernyataan? Masa perbedaan narasi dengan sekjen kan nggak Enggak mungkin dong. ya? Kita itu bicara bahwa saat kita memenangkan seseorang, yang kita menangkan dan kita sukseskan itu bukan orangnya saja, tapi nilai-nilainya. Saat 2014 kita sepakat mengusung Pak Jokowi, 2019 juga tanpa Bu Mega waktu itu misalnya punya kesempatan padahal untuk mencalonkan diri sendiri atau mencalonkan keluarganya, tapi malah mencalonkan Pak Jokowi menjadi presiden. Terbukti berhasil. Semangatnya adalah semangat bahwa siapapun bisa menjadi presiden, anak-anak muda bisa bermimpi besok dia boleh jadi presiden, jadi wakil presiden. Maka semangat itu, taat pada demokrasi, pada aturan Undang-Undang Dasar 45, semangat itu yang kami percayakan. Ada kesetiakawanan, ada bonding selama bertahun-tahun kemudian PDI Perjuangan mengawal kebijakan dan mengawal perjalanan bersama Pak Jokowi. Maka pada saat Pak Jokowi kemudian kemarin tampak seperti itu, Tampak seperti apa? Harus dijelasin dulu nih. Tampak seperti apa ini? Saat kemudian meninggalkan apa yang kemudian menjadi semangat bersama Oh, kita. itu sudah pasti ya ditinggalkan oleh Ya, Pak Jokowi? semangat itu yang kan tampak dan dibaca oleh publik. Maka kemudian rasa syok itu tampil dari kami kader-kader PDI Perjuangan. Tapi syok itu bukan karena ditinggalkan oleh orang per orang. Tapi syoknya adalah ternyata pada saat ada ambisi untuk kemudian menjadi memperoleh kekuasaan tertentu, rasa kesetiakawanan, solidaritas itu bisa berganti dengan wajah yang berbeda. Oke, sebelum ke Bang Ebe nanti ya. Kalau memang ini PDI Perjuangan merasa syok dengan sikap dari Presiden Joko Widodo, langkah tegas dari PDI Perjuangan seperti apa dong? Termasuk terhadap Presiden Jokowi dan keluarganya. Karena kami kan sepakat masuk kader bahwa juga, Mas pada Gibran saat masuk kita kader. mengusung Pak Jokowi, maka kami kawal hingga tuntas. Oke. Apapun yang kemudian menjadi kebijakan presiden adalah satu hal yang harus kita hargai sebagai satu keputusan politik yang kami dulu juga dasari dari semangat berdikari Bung Karno, berdaulat dan berkepribadian. Inilah yang menjadi spirit perjuangan kami. Maka pada saat kemudian Pak Jokowi saat ini tampil seperti ini, berkali-kali sekjen mengatakan, para pimpinan DPP mengatakan bahwa kami sayang pada Pak Jokowi. Maka kami mengawal itu dengan baik. Tapi dengan Mas Gibran, dengan Mas Kaisang, sebagai orang per orang kami menghargai sikap politiknya. Tapi sebagai partai politik, maka jelas saat ini Mas Kaisang dan Mas Gibran sudah tidak lagi dengan perjuangan yang sama dengan apa yang kita lakukan dengan Pak Jokowi dulu di 2014 dan 2019. Waduh, sudah sangat jelas nampaknya Bang Noel. Betul tidak sih ternyata memang sikap politik Presiden Joko Widodo sudah jelas berada di kubu Anda?
Prabowo Gibran? Ini bukan soal kubu-kubuan. Tadi Mas Seno ini bagus. Jawabannya itu sangat ideologis. Dia tetap bicara pada hal yang sangat substansial dan ideologis. Karena apa yang disampaikan Mas Seno ini gambaran kader yang benar-benar kader ya. Dia bicara tentang kepemimpinan kaum muda dan sebagainya. Saya suka. Karena saya juga pada substansi itu bicaranya. Ini kan orang mulai pada gelisah dengan, ya jujur ya, ada beberapa segelintir elit di PDIP mulai khawatir dengan dampaknya Gibran dan Pak Jokowi ngambil posisi politik Nggak yang khawatir, cuma berbeda. nggak nyangka aja Bang. Bukan, ya dampaknya emang khawatir kan, karena kan pasti ada dampak elektoral gitu loh. Itu tidak bisa dipungkiri dengan situasi kebatinan yang kita lihat hari ini, dengan serangan-serangan politik yang menurut saya malah jauh dari hal yang sangat ideologis. Karena menurut saya kesetiaan itu bukan pada personal atau pada komunitas, tapi kesetiaan itu juga pada ideologi. Nah, saya melihatnya Pak Jokowi, Mas Gibran, dia tetap loyal pada cita-cita tertingginya apa? Yaitu ideologi. Oke. Nah, di situ yang menurut saya tidak ada yang harus dikhawatirkan dan harus dikecewakan, kecuali Pak Jokowi lari dari ideologi yang diperjuangkan, cita-cita yang diperjuangkan. Nah, itu baru itu semacam tidak memiliki kesetiaan. Makanya saya kadang-kadang saya melihat kesetiaan itu bukan harus dengan kesamaan. Kesetiaan itu juga harus dengan perbedaan. Itu termasuk ujilah konteks perbedaan kesetiaan ya? itu, setia atau tidak dengan melihat pilihan-pilihan yang berbeda hari ini. Posisi saya kesetiaan saya pada dua itu. Berbeda dan kesamaan. Oke, kita tangkap poinnya Bang Emmanuel sebelum ke Mas Seno lagi. Mungkin kita diskusinya gini, kalau tadi kan saya tanyakan soal sikap PDI Perjuangan. Kalau Mas Hasto tadi nyampeinnya ya luka hatinya pedih, tapi kan buktinya statusnya juga sampai saat ini masih kader kan gitu. Nah, dengan status yang masih kader ini akan mempengaruhi elektoral Pak Prabowo nggak kalau menurut Siapa Bang yang Emmanuel? kader? Ya kayak Mas Gibran, terus juga Pak Presiden Kan belum juga ada masih kader status PDI pasti. Perjuangan. Gini, Gibran itu bukan kader PDIP. Iya. Dia hanya anggota. Karena kalau kader itu proses jenjang pengkaderan. Kita tahu sekali. Tapi lo kan punya KTA. KTA itu anggota. Ya. Ini namanya kader itu inti. Ya. Itu inti. Dia proses jenjang, proses ideologisasi, proses segala-galanya. Itu bukan, makanya susah memecat Mas Gibran karena dia bukan pengurus. Dia bukan kader apa yang mau dipecat. Mencabut KTA-nya, iya. Nah, tapi kan itu belum dilakukan hingga saat ini. Ya karena yang ngapain juga, kan serba salah PDIP. Orang dia cuma sebagai anggota. Oke, sebagai Gitu anggota, loh. tapi mempengaruhi nggak elektoral ke Pak Prabowo itu dulu belum Ya, terjawab. tidak mungkin kita bisa pungkiri persoalan dampak elektoral gitu loh. Itu udah pastilah. Dan ini kan coba ada semacam pembuktian yang selama ini ada beberapa tokoh dan kader tua di PDIP yang selalu meng-underestimate apa yang dilakukan oleh Mas Gibran berkali-kali, misalnya kayak dibilang anak ingusan lah, anak kemarin sore dan sebagainya lah ya kan. Dan saya melihat ada semacam semangat. Jadi hinaan itu dijadikan semacam motivasi, semangat. Nah, saya lihat karakter Mas Gibran itu luar biasa, apalagi kemarin pas pidato, Pak Prabowo jangan khawatir, saya ada di sini. Itu baru jawaban anak muda. Saya suka dengan jawaban Totalitas itu. menurut Anda ya? Total. Ini anak muda yang Tetap selama ini orang mengkhawatirkan apa sih Gibran anak. Tetap optimis artinya Bang Noel, tapi Bang Seno sudah nggak sabar ingin menjawab berbagai tudingan Anda tadi. Usai jeda ya Mas ya, sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Langsung saja Mas Seno sudah tak sabar menjawab berbagai pertanyaan tadi. Betul tidak sih PDIP itu kalau dari suasana kebatinannya, dari apa yang disampaikan, sebenarnya khawatir dengan elektoral PDIP itu sendiri karena ditinggalkan oleh kader kesayangan? Enggak juga, Mbak. Artinya gini, PDI Perjuangan itu partai yang mengandalkan kaderisasi. Dari tingkatan terbawah sekalipun ada tahapan-tahapan kaderisasi yang harus dilakukan seluruh kader pada saat dia mau bertugas di jabatan publik tertentu. Contohnya kemudian teman-teman, ini analoginya ya. Kalau orang sekolah sebelum dia SMA, maka dia harus SMP dulu, pikiran kami. Sebelum dia kuliah, dia harus SMA dulu. Sebelum dia S2 harus S1 dulu. Maka tahapan kaderisasi berjenjang inilah yang kemudian harus kita laksanakan. Saya yakin
Noel saya panggil ini karena harusnya sepakat dong. Dalam demokrasi kita itu kita butuh partai politik untuk melakukan kaderisasi dan itu untuk memproduksi, meregenerasi anak-anak muda, orang-orang baru yang kemudian dapat tampil di politik direkrut dari masyarakat. Maka PDI Perjuangan termasuk saya, makanya saya hari ini hadir di sini nih karena PDI Perjuangan percaya pada proses dan saya hadir di sini. Soal elektoral? Soal elektoral maka itu stok orang baik, orang-orang yang dapat tampil di PDI Perjuangan sebagai calon pemimpin ini kita tidak akan kekurangan. Sekarang dari berbagai macam daerah di Indonesia, kepala-kepala daerah muda mayoritas adalah orang-orang PDI Perjuangan atau paling tidak yang pernah berproses di PDI Perjuangan yang merupakan kader-kader PDI Perjuangan. Mereka sabar menunggu, mereka tahu apa artinya belajar dari bawah dan itulah proses yang kita hargai. Maka elektoral pun akan mengikuti itu. Maka kami hari ini kalau bicara apakah syok atau sedih pada saat kemudian salah satu kader kami kemudian dipakai, diajak, direkrut menjadi calon wakil presiden dari calon lain yang tidak dari PDI Perjuangan. Enggak lah kita kalau sedih. Jadi kader atau anggota Mas Gibran? Kader dong. Kader? Mas Gibran kader. Karena pernah kemudian ikut serta di sekolah partai. Pernah mengikuti proses tahapan di sana. Dan itu kemudian menjadi salah satu contoh bahwa seluruh kader PDI Perjuangan itu yang dikader betul oleh partai memang harus mengikuti itu semua. Mau kepala daerah, mau tidak kepala daerah harus ikut dalam sekolah partai. Nah, hari ini kita lagi happy malah karena dapat wakil presiden yang kualitasnya oke banget. Sebelum kesana, namanya Prof Mahfud MD. Sebelum kita kesana ya, kalau bicara soal tadi memang meskipun shock tapi nggak khawatir soal elektoral. Ini yang tadi belum terjawab. Tapi kenapa kemudian PDI Perjuangan setelah shock, kaget, tahu bahwa kadernya direkrut menjadi cawapres, tidak kemudian melakukan pemecatan? Padahal sudah dinyatakan loh bahwa Mas Gibran ini membangkang dan lain sebagainya. Ya, kenapa mengambil? Saya ingin menjawab tentang nilai-nilai kesetiaan yang disampaikan oleh Noel tadi, gitu tadi bahwa kesetiaan itu bukan pada orang tapi pada nilai-nilai dan pada value. Nah, kami sepakat bahwa pada Pilpres kali ini pun juga akan dengan semangat seperti itu. Mana sih partai misalnya yang pernah mengalami proses ditekan dengan sedemikian rupa oleh kekuasaan dan tetap maju? Ya hanya PDI Perjuangan dari zaman Orde Baru, kemudian Bu Mega tampil. Maka saat kemudian bicara tentang pemecatan, proses ini tentu akan dilakukan. Artinya nggak khawatir ya untuk mempengaruhi elektoral PDI Perjuangan ketika melakukan pemecatan ke Mas Gibran? Kami yakin kalau kita setia pada prinsip nilai saat turun ke bawah membersamai rakyat sesuai arahan instruksi Ibu Ketua Umum, ini tidak akan membuat kami khawatir satu jengkal pun. Tidak ada kekhawatiran Bang Noel siap bertanding di Pilpres 2024? Ya itu jawaban anak muda yang benar-benar ideologis. Itu harus semangat begitu. Karena ya biar gimana pun ya saya ini juga akan punya semangat nilai yang saya sampai detik ini saya anut. Makanya sampai sekarang saya tidak pernah percaya tuh siapapun yang berkuasa mereka punya kesetiaan terhadap pilihan-pilihan politik keberpihakan ya gitu loh. Tapi memang harus diuji semuanya gitu loh. Jadi Seno ini luar biasa. Umurmu berapa Seno? 22 sekarang. 22. Hebat karena anak umur 22 sudah bisa tentang politik dan tampil. Itu menurut saya sebuah kemajuan. Ternyata PDIP sudah menaruh anak muda, tidak lagi kader-kader tua yang korup ya. Bang Noel. Padahal ini kita bukan bahas Seno sebenarnya ya. Kita bahas Seno ya. Kader-kader tua yang korup dan idiot. Karena mereka berpikir sangat korup. Makanya saya suka sekali ketika model-model Seno ini ditampilkan. Dan itu harus, nah ini baru namanya partai kader. Karena jangan cuma slogan doang, tinggal nanti mudah-mudahan Seno tidak tergiur dengan yang namanya proyek-proyek bansos, proyek-proyek apa, tidak itu Mas Seno, kita biar dia nggak punya dosa ya. nanti. Jadi bicarakan yang lain. Enggak sesuai topik. Ini saya senang karena saya suka dengan semangat yang disampaikan Mas Seno tadi. Kita sepakat soal itu, tapi pertanyaan saya begini, Bang Noel, tadi kan saya menanyakan soal status Mas Gibran, kemudian Pak Jokowi juga. Nah, sebelum kemudian Pak Prabowo memutuskan Mas Gibran menempati posisi cawapres ini, sudah sempat komunikasi belum sih sebetulnya sama PDI Perjuangan dan Bu Mega? Ya, soal sudah ada komunikasi itu belum sebetulnya? Gini, soal komunikasi politik kan selalu Pak Prabowo selalu menyampaikan secara tapi isyarat lah bahwa dia mau ketemu dengan Bu Mega. Karena biar gimana pun Bu Mega di mata Pak Prabowo dia itu seperti kakak mbaknya. Pertanyaannya ada tidak komunikasi itu, Bang Noel? Ya itu dibangun, tapi kan persoalannya kan komunikasi itu kan ditutup gitu loh. Oleh PDIP? Yes, oleh Asto bukan PDIP. Oleh Asto. PDIP dong. Kan saya ngomong nih di media. Oleh Asto
seharusnya dibuka aja sih komunikasi politik itu, kenapa sih harus Oh, artinya permintaan itu ada ya? Bukan permintaan, ini kesadaran politik yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai kader bangsa. Bang Noel, Mas Heno. enggak lah, kita yakin bahwa PDI Perjuangan itu membuka komunikasi dengan siapapun. Dengan Pak Prabowo pun, dengan siapapun. Ibu Mega selalu mengatakan kok pada saat kemudian kita berkontestasi, kita taruhlah dengan gagasan, dengan ide. Nah, itu betul. Tapi komunikasi ini kita lakukan terus. Artinya secara kebatinan pun kita kemudian punya kesatu paduan sikap. Kalau bahwa Bu Mega membangun gini, Indonesia Seno, kan baik. kalau Bu Mega iya, Bu Mega itu ketua partai yang sudah teruji lah puluhan tahun. Karena kalau tidak ada Bu Mega, saya nggak yakin PDIP ini akan lebih sesolid hari ini. Tapi siapa yang enggak? Kenapa? Ya saya lihat ada memang ada apa barrier atau apa ya gitu ya di PDIP yang sengaja untuk menutup celah komunikasi politik itu. Saya yakin seluruh kader PDI Perjuangan akan setia dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Bu Mega. Dan itu kemudian dilakukan dalam langkah-langkah politik dan komunikasi politik kita semua. Oke, Tapi jadi nanti kenapa kita problemnya hari ini, Dinda, Ya. maaf ya. Kenapa komunikasi Bang Emanuel, yang singkat diharapkan saja oleh ya. Pak Prabowo ini selalu tertutup dan seakan-akan ya memang ada ganjalan-ganjalan. Ya seringkali Problemnya di mana itu? framing-framing semacam itu Bukan kan framing. terjadi. Oke. Artinya pada saat kemudian Betul. kita ingin membangun negeri ini berdasarkan asas-asas kepantasan, asas-asas moral, asas etika. Ini kemudian yang berbeda pemahaman antara apa yang menjadi asas kepantasan bagi kami dengan orang-orang lain. Oke. Maka itulah yang kemudian dilakukan oleh kader Kita tangkap dan poinnya. disalahpahami oleh Bang Oke, Noel. nanti kita Oke, lihat ya, baiklah. seperti apa sih langkah dari PDIP selanjutnya ini akan mengambil sikap seperti apa itu yang Ya, akan kita termasuk tunggu juga nanti. sikap politiknya ya. Terima kasih Mas Eno. Mas Eno. Bang Noel, terima kasih Ya, banyak sudah terima hadir kasih. di Apa Kabar Indonesia Pagi.